Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan hari ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan sekaligus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketakwaan adalah menguatkan dan melakukan komitmen untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud keimanan adalah meningkatkan keyakinan kepada 6 hal, yakni sebagaimana termaktub dalam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, baik takdir, baik maupun yang buruk. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi rambu-rambu dalam perjalanan hidup kita di dunia, dan diharapkan kita akan bahagia di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana tiada tak seindah kalam ketika di dalamnya berucap menyertakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membuat tenang ketika dalam kesulitannya mengingat nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada senyum yang terindah pula di dalam bibir kita ketika di dalamnya dibasahi dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang baik ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah yang senantiasa untuk menghadirkan dalam hati para jamaah, yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Fakir merasa sedih ketika melihat banyak generasi-generasi saat ini yang dimana ketika ditanyakan dalam satu buah pertanyaan, apakah yang kamu kenal dalam satu kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan banyak dalam generasi saat ini, baik remaja bahkan hingga dewasa, banyak yang mengatakan dengan gampangnya, kami tidak mengetahuinya. Baiklah, jikalau kita kesulitan untuk mengungkapkan baginda Rasulullah dalam sebuah kisahnya, maka kita persempit, yaitu mengenal baginda Rasulullah dalam identitasnya. Ketika ditanyakan baik kepada kaum remaja maupun hingga para dewasa, ketika ditanyakan kapankah Nabi Muhammad lahir dan kapankah baginda Nabi Muhammad menutup usianya, di manakah baginda Rasulullah lahir, bahkan siapa nama kedua orang tuanya, lalu dengan gampangnya generasi saat ini mengatakan tanpa sedih dan tanpa menangis, dia mengatakan kami tidak mengetahuinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan hal ini bisa kita tarik kesimpulan seberapa care atau pedulinya kita terhadap datangnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita mengaku umat Nabi Muhammad, namun dengan pertanyaan yang mudah seperti ini kita menjawabnya dengan senyum dengan kata kami tidak tahu. Maka dari hal ini, sudahkah kita memikirkan perasaan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kehadiran beliau saja di muka bumi ini tidak dinotis oleh kita. Bagaimana Nabi Muhammad nanti berada di hadapan kita? Apakah beliau menganggap kita sebagai umatnya, padahal dengan lantang kita mengatakan kita tidak mengetahui siapa beliau, siapa orang tua beliau, kapan beliau lahir, dan kapan beliau menutup usia. Al-Fakir khawatir hadis ini akan merujuk kepada generasi yang seperti ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada ia mencintai orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah dengan kata-kata kita yang dimana kita selalu berkata bahwa kita kangen dengan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Akan tetapi yang kita kangenin ini kita tidak kenal, bahkan dasar identitasnya saja kita tidak mau mengetahuinya. Apakah sudah terfikir ketika kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik seorang anak laki-laki maupun seorang anak perempuan, yang dimana ketika Allah memberikan keturunan tersebut, dengan lantang orang tua mengatakan bahwa pada zaman saat ini nama Nabi Muhammad dan nama Siti Fatimah tidak bisa digunakan di zaman modern ini. Ingatlah para jamaah, jikalau ada orang tua yang menganggap dengan dua nama ini, dengan perspektif seperti ini, dengan perasaan atau menggambarkan bahwa anaknya tidak diberi nama dengan nama Muhammad, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dengan Siti Fatimah, maka sungguh ingatlah kemana diri kita ketika kita berkata dengan lantangnya di dalam doa kita, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami. Sedangkan hei, kalau Nabi Muhammad berkata, bagaimana engkau mendapatkan syafaat aku, sedangkan engkau tahu telah diberikan keturunan oleh Allah dan engkau menjauhi nama aku dan keluarga bahkan anak-anakku. Maka untuk hal yang seperti ini, masih normalkah cara pandang orang yang seperti ini? Dia menganggap nama itu tidak cocok dipakai saat ini, akan tetapi dia sangat mengharapkan syafaatnya yang nantinya tidak akan terlewat dalam kehidupannya di yaumul qiyamah kelak. Na'udzubillah. Jemaah rahimakumullah, bagaimana bisa kita menganggap bahwa orang-orang terdahulu adalah orang kuno? Bagaimana kita bisa menganggap bahwa orang-orang sekarang atau orang yang hidup di zaman modern ini adalah orang yang modern? Kalau Al-Fakir boleh mengatakan, dunia ini memang benar-benar terbalik, bahwa yang kuno adalah kita yang hidup di zaman sekarang, namun yang modern adalah orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena hakikatnya ilmu bermunculan dari orang-orang terdahulu. Yang mencetuskan ilmu-ilmu adalah orang terdahulu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang disampaikan kepada para umatnya itu adalah ilmu. Yang ilmu tersebut kalam dari yang dikatakan oleh Baginda Rasulullah dalam sabdanya, langsung Allah yang mengajarkan melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan orang-orang zaman sekarang atau orang yang modern, bahwa keilmuan mereka lah yang diragukan. Sebagai contoh apa yang Al-Fakir sampaikan pada saat khutbah hari Jumat ini, semua kata-kata yang Al-Fakir sampaikan kepada para jamaah semuanya mencatut atau semuanya terdapat dalam lingkup aspek hadis, yang dimana berarti tandanya Al-Fakir membutuhkan ilmu tersebut. Padahal kita menganggap diri kita modern, harusnya kita tidak ketergantungan terhadap ilmu terdahulu. Akan tetapi nyatanya kita setiap menyampaikan sesuatu, kita membutuhkan dalil, kita membutuhkan hadis. Itulah sebagai bukti bahwa sebenarnya kekunoan itu terjadi pada saat sekarang, dan kemodernanlah yang hadirnya awal dan telah ditinggalkan saat ini. Dengan kata-kata di atas, sudah cukup malukah kita? Al-Fakir di sini hanya ingin menyampaikan, kalau sudah membicarakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka level seorang hamba sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Al-Fakir menyombongkan diri berkaitan menceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya semua ilmu yang Allah berikan semuanya adalah titipan. Ketika kita ingin menceritakan kebaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah atas izin Allah. Sekiranya Al-Fakir dalam kertas yang Al-Fakir bawa ini, Allah menghilangkan dalam butir-butir tinta ini tidak terdapat kata-kata yang sudah Al-Fakir siapkan, maka sungguh Al-Fakir di depan sini hanya memberi kemaluan kepada para jemaah.
Akan tetapi alhamdulillah wa syukurillah, semoga baik Al-Fakirkah maupun seluruh jamaah seminimal mungkin bisa memberikan kebaikan, dampak yang sangat baik kepada keluarga kita semua, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, maupun kepada para tetangga kita, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini pada posisi terakhir sebagai penutup para nabi, namun memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menutup khutbah pada kesempatan hari ini, kita tahu sekarang telah memasuki bulan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang terlambat untuk diri kita mengenal siapakah baginda Rasulullah, baik dalam kehidupannya, baik dalam aspek segala yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka, pelajari, dan terapkan apa yang telah kita pelajari. Dan semoga bukan hanya bulan ini saja untuk kita mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat para jemaah, tidak ada hal yang terlambat. Yang terlambat adalah ketika Allah telah menutup kedua bola mata kita, dan lebih-lebih ketika Allah menutup pendengaran kita, bukan karena kita tidak bisa mendengar, tapi Allah telah menutup lebih dalam, yaitu batin kita, sehingga ketika nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam dirinya, maka dia dengan gampangnya mencuekkan nama tersebut. Ingatlah bahwa sungguh kita adalah orang-orang, kalau misalnya Allah membuka, mungkin kita bisa dikatakan orang-orang yang munafik, yaitu di mana kita meminta syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita menghiraukan ketika nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang dimana yakinlah bahwa kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah meminta pengampunan dosa, atau kita minta diampuni dalam segala dosa yang kita perbuat. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepadanya, maka sungguh sekiranya kita bisa melihat apa yang telah Allah tampakkan kepada diri kita, sungguh Allah telah menyentil kita ketika Allah mungkin berkata kepada kita, "Wahai hambaku, kedatanganmu untuk bertobat kepadaku telah aku pandang. Akan tetapi apakah engkau mengetahui, dalam doamu ini aku sudah mengetahui bahwa kamu 3 hari ke depan, atau seminggu ke depan, bahkan 1 hari kemudian engkau akan melakukan perbuatan yang sama." Maka dari itu, astagfirullahaladzim, bagi kita semua, ketika kita telah mengangkat tangan kita telah bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah sedang tertawa kepada diri kita, yang dimana Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa melampaui batas hari-harimu terhadap apa yang telah engkau ucapkan dalam tobatmu itu, karena engkau bukanlah malaikat. Oleh karenanya, apakah ada yang salah dengan ini semua? Tidak akan ada yang pernah salah apa yang Allah ciptakan. Allah hanya ingin melihat kita sejauh mana usaha kita. Yang salah adalah ketika seorang hamba sudah melaksanakan dosa yang sangat banyak dan dia merasa sangat capek dan berkata dalam hatinya, "Nanti saja ketika aku mengucapkan kata taubat di waktu hari akhirku, di masa usia tuaku." Ingatlah ketika para jemaah melihat jam-jam yang detiknya berjalan waktu demi waktu, karena sungguh perjalanan itu adalah perjalanan dunia gaib, yang dimana para malaikat pencabut nyawa yang sebenarnya mungkin Al-Fakir tidak sadari sudah mendekat pada diri Al-Fakir saat ini. Oleh karenanya, janganlah menjadikan kita Tuhan di atas diri kita, yaitu kita menganggap bahwa nanti saja kita bertobatnya, seolah-olah kita adalah Tuhan, yang dimana kita tahu bahwa usia kita masih panjang, padahal dalam hitungan 1 detik ke depan mata kita telah tertutup selama-lamanya. Oleh karenanya, untuk para jamaah, sebelum khatib menutup pada kesempatan Jumat hari ini, yang pertama adalah jangan pernah lupa untuk setiap MC ketika menyampaikan bahwa
kepada seluruh hadirin untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para MC menyampaikan di awalnya, semoga kita para hamba-hamba atau para umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Akan tetapi tolong ditambahkan kepada setiap MC bahwa kita memerlukan usaha, bukan hanya kita mengharap. Bagaimana kita hanya bisa mengharap dengan berkata amin, namun kita tidak memiliki usaha dalam lidah kita, yaitu untuk bersolawat seminimal mungkin menyebut nama pendek, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya selalu dawamkan kepada para jamaah untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya mutlak dari kata amin kita, namun dengan usaha kita untuk bersolawat dan mengenal serta memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi nabiyyi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.